Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur, atau ketepatan suatu instrumen dalam pengukuran. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner atau sebagai alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang kembali. Nah, data berikutnya di sini telah saya siapkan sebuah data. Ini adalah contoh yang akan kita ukur kevalidannya menggunakan SPSS, dan saya menggunakan SPSS 25. Langkah pertama adalah kita blok dulu, baru kita copy. Lalu kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah itu kita paste atau Ctrl V. Dan data tadi sudah pindah ke SPSS yang akan kita uji kevalidannya. Nah, di sini pada kolom ini ada var 0001. Ini akan kita ubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana lagi, tapi kita ubah dari variabel view yang di bawah ini ya. Kita buat X1, X2, X3, X4, X5, 6, X7, X8, 9, 10. Dan yang paling bawah ini kita buat top. Dan kita kembali ke data view tadi. Nah, ini sudah pas sesuai yang kita harapkan ya. Nih, ada X1 sampai X10 dan disinilah totalnya tadi. Nah, untuk mengukur suatu valid atau tidaknya data yang telah kita buat, dapat kita klik dari analyze. Nah, di sini ada correlation. Correlation ini dapat kita melihat validnya data dalam suatu item. Nah, di sini ada correlation. Pada correlation ini kita dapat melihat suatu kevalidannya data pada suatu item. Pada X1 sampai X10 merupakan pernyataan yang dimiliki. Nah, percent correlation ini adalah nilai korelasi yang bisa dibuat ke R hitung. Sedangkan ini adalah nilai signifikansi dan N adalah responden. Nah, cara mengukur kevalidannya ya adalah membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Nah, untuk mengukur suatu kevalidan data yang telah kita buat, kita klik analyze, lalu kita pilih
correlate dan pilih behavior rate, maka X1 hingga total sudah berada di dalam tabel ini dan akan kita pindahkan ke variables dengan cara klik Ctrl A lalu pindahkan, lalu klik OK. Nah, akan muncul correlation seperti ini. Untuk mengetahui kevalidan ini, maka kita akan melihat dasar pengambilan uji validitas person. Pembandingan nilai R hitung dengan R tabel. Yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Namun, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Cara mencari nilai R tabel dengan N sama dengan 0 pada signifikansi 5%. Pada distribusi nilai R tabel, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,312 atau 0,312. Nah, kembali kepada nilai person correlation yang tadi, maka 0,312 X1 total pada nilai person correlation-nya adalah 272, maka dinyatakan tidak valid. Sedangkan pada X2 nilai person correlation-nya adalah 408, lebih besar nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid dan otomatis nilai pada X2 dinyatakan valid. Begitu berikut. Nah, sekarang kita akan menguji reliabilitas dengan menggunakan data yang tadi. Untuk lebih memahaminya, klik Analyze, lalu pilih Scale, dan pilih Reliability Analysis. Bedanya dengan validasi tadi, kita tidak menggunakan item total. Sama seperti tadi, klik Ctrl A, lalu pindahkan. Namun, pada item total akan kita kembalikan ke tempat semula. Dan klik statistik, pilih scale if item delayed, pilih continue, lalu klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk mengetahui reliabilitas pada item ini, reliability statistik, maka kita buka dulu dasar pengambilan uji reliabilitas. Nah, untuk mengetahui reliabilitas pada item ini, maka kita buka dulu dasar pengambilan uji reliabilitas
Cronbach alpha. Menurut Wirana Sujarwani pada tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6. Secara otomatis kita lihat bahwa Cronbach alpha pada item ini adalah 144, sehingga ini dinyatakan reliable, sehingga ini dikatakan reliable.